Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, pada subuh ini kita lanjutkan kajian kita. Yang terakhir kita telah membahas mengenai syurutu qabulis syahadatain, syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana rukun Islam yang lain, baik itu salat, zakat, saum Ramadan, bahkan haji ke Baitullah, semuanya memiliki syarat agar bisa diterima. Diterima itu qabul, ya. Amal yang diterima itu disebut amal yang makbul. Maka ada syaratnya, ya. Salat itu misalnya syaratnya adalah inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqutan. Salat itu diwajibkan pada orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi jangan melanggar aturan waktu, ya. Salat subuh ya pada waktu subuh, ya. Salat zuhur pada waktu zuhur, dan seterusnya. Zakat, saum, haji apalagi juga semua ada aturan dan syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana dengan dua kalimat syahadat yang sering kita anggap enteng ini, yang sering kita keliru dengan menyebut rukun Islam pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rukun Islam pertama bersyahadat, ya, bukan membaca dua kalimat syahadat. Bersyahadat itu asyhadu maknanya adalah satu, memahami, dua adalah sumpah atau janji, dan yang ketiga adalah sebuah proklamasi, ya, sebuah kesaksian yang kita tunjukkan dengan sikap dan ucapan. Maka bersyahadat ini dilakukan seumur hidup, sepanjang kita masih bernafas. Kita memahami terus apa dua kalimat syahadat itu, termasuk lewat pengajian seperti ini. Kita juga memenuhi terus janji dan sumpah kita melalui dua kalimat syahadat itu, dan kita juga terus memproklamirkan diri, ya, bukan hanya waktu orang baru masuk Islam lalu ada upacaranya di masjid membaca dua kalimat syahadat, bukan, ya. Kalau yang dari lahir kayak Pak Syam begini, dari lahir sudah muslim, kan kapan memproklamasikan dirinya, ya? Enggak, ya. Kita semua alhamdulillah yang lahir dari kondisi keluarga muslim. Rasulullah telah menjelaskan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, semua yang baru lahir itu lahir dalam kondisi fitrah, sudah disetel oleh Allah sebagai seorang muslim. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Nanti orang tuanya tuh yang memelintir dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya. Tidak disebut menjadi Islam karena memang disetelnya dari awal sudah Islam, sebagaimana dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Kita pernah bersyahadat sebelum kita dikirim ke perut ibu kita. Diingatkan di ayat ini, ya. Ketika Allah memanggil kita, wa asyhaduhum ala anfusihim, mereka disyahadati terhadap diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna, ya, kami bersyahadat. Jadi sudah disyahadati duluan Pak Syam nih, baru dikirim ke perut ibu, baru kemudian dilahirkan, lupa, ya gitu, ya, nggak ingat. Ingat nggak Pak? Pernah? Nggak ingat, ya. Makanya Allah ingetin di ujung ayat ini, jangan sampai nanti Pak Syam bilang inna kunna an hadza ghafilin, aku lupa ya Allah. Nah, itu udah diingetin tuh Pak, ya, dengan baca ayat ini surat 7 ayat 172. Allah mengingatkan itu, ya. Jadi bahkan bayi-bayi yang lahir di keluarga non muslim
itu juga sebetulnya sudah disyahadati ya. Tetapi kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani misalnya. Baik, para jamaah sekalian, bagaimanapun ini adalah rukun Islam yang memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang kemarin kita sudah bahas 2 syarat. Masih ingat nggak nih, Pak San? Syarat bersyahadat yang udah lupa lagi. Ada di YouTube-nya kan? Ya, ada di YouTube, dilihat lagi deh ya. Yang pertama, syarat diterimanya syahadat itu adalah al-ilm al-munafi lil jahl. Adanya pengetahuan, ilmu, pemahaman yang akan menolak atau menyingkirkan kebodohan, ketidaktahuan. Arti syahadat yang pertama justru adalah memahami ya. Syahida yashhadu itu bermakna memahami ya. Alima ya'lamu, memahami. Jadi sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 18 dan perintah dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kalian pahami bahwa sungguhnya la ilaha illallah. Apa itu ilah? Apa saja ilah selain Allah dan lain-lain, itu semua yang harus kita pahami supaya syahadat kita bukan cuma di mulut la ilaha illallah, la ilaha, tapi kalau kita nggak paham apa yang kita ucapkan itu. Apa maksudnya ilah itu? Oh, saya percaya Tuhan itu pencipta kita. Ya, iblis juga percaya kok. Iblis mengakui Allah pencipta, tetap aja iblis disebut kafir. Kita berdoa pada Allah, iblis juga berdoa pada Allah kok, dan diijabah lagi doanya. Apa yang membuat iblis kafir? Dia tidak mau nurut ketika Allah suruh, ketika Allah perintah. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan? Ini kan pertanyaan dalam surah Al-A'raf ayat mulai dari ayat 11, 12, 13 itu ya. Lalu kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku kan lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia, Nabi Adam itu bapak kita semua, hanya dari tanah. Gara-gara iblis nggak nurut inilah maka kemudian dia aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk kelompok orang kafir. Tidak mau nurut pada perintah Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Al-Hakim. La ilaha illallah bermakna la hakima illallah. Tidak ada yang aturannya dituruti kecuali hanya Allah. Kalau kita, berapa kali kita nggak nurut pada Allah kira-kira? Kan? Gak usah dijawab, ya itu disimpan saja sendiri ya. Jawabnya ntar malam ya, di hadapan Allah sendiri langsung. Ya nggak perlu lewat ustadz, kiai, ulama, nggak perlu. Anda langsung saja kepada Allah ya. Gelar sajadah, sholat tahajud, ngaku dah Pak Sam, udah berapa kali nggak nurut gitu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan. Karena Allah Maha Pengampun, Allah menunggu itu ya. Iblis ini udah ditegur nggak mau ngaku juga, coba ya, boro-boro dia ngaku salah. Tapi malah Nabi Adam alaihissalam juga akhirnya melakukan kesalahan ya. Diperintah oleh Allah jangan mendekati pohon ini, tapi akhirnya dia menuruti ajakan iblis itu. Akhirnya Allah tegur Nabi Adam ya. Bukankah sudah aku larang kau untuk mendekati pohon tersebut? Setelah ditegur, Nabi Adam sadar kesalahannya. Tuh bedanya sama iblis ya, sadar dan langsung minta ampun ya, dengan istighfar yang sering kita baca juga ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami zolimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, tidak sayangi kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Maka Allah kemudian menerima taubat Nabi Adam itu. Nah, kita juga begitu, Pak Sam juga begitu ya. Ditunggu oleh Allah taubatnya. Kapan nih? Ya Pak ya. Baik. Syarat pertama syahadat yang harus dipenuhi adalah adanya ilmu, pemahaman. Jadi yang membuat seorang yang bersyahadat itu beda dari orang yang tidak bersyahadat adalah pemahaman di kepalanya.
Yang membuat kita berbeda dari orang kafir adalah pemahaman di kepala kita. Kalau isi kepala kita ini nggak beda dengan orang kafir, maka tindakan kita pasti nggak beda dengan mereka. Ucapan kita juga nggak beda dengan mereka. Keputusan-keputusan kita juga nggak beda dengan mereka. Mereka nggak ngerti halal haram, kita nggak ngerti juga. Ya maka kita nggak beda dengan mereka. Kita nggak peduli yang kita minum, yang kita makan ini halal atau haram. Kita nggak peduli mana aturan Allah dan kita langgar sebagaimana mereka melanggarnya misalnya. Mereka nggak ngerti najis dan hadas misalnya ya. Pernah mandi junub nggak kira-kira? Ya kan? Kita yang tahu bagaimana kemudian. Nah ini yang membuat kita berbeda. Maka syahadat itu makna atau syarat pertamanya adalah paham. Ini yang akan menghapus al-munafi lil jahl, menghapus kebodohan, menolak kebodohan. Islam ini menjadikan orang itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali, pelindung bagi orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu kebodohan, jahiliyah. Cahaya itu penuh ilmu dan pemahaman. Masjid di zaman Rasulullah dulu fungsi nomor satunya adalah pusat ilmu. Pusat ibadah itu nomor 2, nomor 3. Pusat ilmu, orang datang ke masjid, ilmunya bertambah, pikirannya berubah, nanti akhirnya tindakannya juga berubah. Pusat ilmu ya. Jangan masjid dikunci terus, dibukanya waktu menjelang adzan, mau sholat baru dibuka, udah itu dikunci lagi. Wah ini repot nih kalau begini modelnya ya. Syarat yang kedua yang telah kita bahas kemarin adalah al-ikhlas. Yang pertama tadi apa Pak Sam? Ilmu ya, akan menolak kebodohan. Yang kedua al-ikhlas, al-munafi lisyirik. Apa arti al-ikhlas? Masih ingat nggak? Ikhlas artinya murni, betul. Kemurnian yang akan menolak campuran-campuran. Asyirk itu artinya campuran-campuran. Bukan ilmu sembarang ilmu, bukan pemahaman sembarang pemahaman. Yang dituntut adalah ilmu yang ikhlas, ilmu yang murni, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengajarkan syariat yang murni, bukan yang banyak campuran-campuran dan tambahan-tambahan. Dalam perjalanannya, ya, risalah para nabi rasul itu sering tercemar. Ya, itu salah satu alasan Allah membangkitkan lagi rasul setelah rasul-rasul sebelumnya, ketika ajarannya itu mulai tercemar, tersimpangkan. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam ke zaman Rasulullah SAW itu jaraknya cuma 600 tahun. 600 tahun. Lihat bagaimana ajaran Nabi Isa itu tersimpangkan begitu jauh. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas, nggak pernah. Ya, tetapi kemudian sekarang mereka yang mengaku sebagai pengikutnya malahan Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya menyembah dirinya, menyebut dirinya Tuhan, itu nggak pernah. Tapi kemudian sekarang dia dianggap Tuhan misalnya, walaupun Tuhan anak misalnya seperti itu ya. Jadi 600 tahun saja penyimpangannya udah begitu berat. Dari zaman Rasulullah ke kita sekarang 1400 tahun lebih. Kira-kira ada penyimpangan nggak? Banyak ya. Makanya diperlukan syarat syahadat itu al-ikhlas, kemurnian. Al-munafi lisyirik, yang akan menolak segala macam campuran. Rasulullah sudah berpesan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Lam tadillu abadan in tamassaktum bihima, tidak akan kalian sesat selamanya kalau kalian pegang yang 2 ini. Kitabullah, nih kitabullah, wa sunnatur rasuli, dan sunnah rasulnya. Sunnah itu artinya ketetapan. 2 ini kita pegang, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyimpangan dan campuran-campuran seperti itu. 2 inilah filter, ibaratnya kalau sekarang filter, sehingga air yang kotor bisa disaring menjadi lebih jernih. Ajaran-ajaran yang bercampur dari sana sini kita bisa filter ya. Islam dulu masuk ke Indonesia ini juga
Indonesia sudah banyak ajarannya sebelumnya ya, ada Hindu, Buddha, animisme, dinamisme dan lain-lain, masuk Islam. Maka bangsa kita ini memang terkenal bangsa yang sangat pandai mensinkretiskan berbagai ajaran. Sinkretis itu mencampur ya. Sehingga sampai hari ini ya, setelah sekian lama para ulama dahulu menyebarkan Islam dan membuat kita semua menerima nikmat Islam ini, masih ada saja campuran-campuran yang tersisa ya. Masih ada saja kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan yang bahkan sampai pada level syirik, khurafat, tahyul dan lain-lain masih masuk di kepala kita ya. Masih terabadikan di masyarakat kita, dan ini perlu kita bersihkan terus menerus. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah, disuruh kecuali untuk mengabdi pada Allah mukhlishina lahud-din hunafa, dengan cara memurnikan agama yang lurus itu. Harus murni, Bu, Pak ya, nggak boleh kemudian ada campuran. Bagaimana murni itu? Berasal dari Allah dan Rasulnya. Tapi kan kita belajarnya dari kiai, dari ulama, dari ustadz, dari ajengan dan lain-lain. Iya, nggak apa-apa. Tugas mereka, ulama, ajengan, kiai dan lain-lain itu adalah menunjuk ini menurut Allah, ini menurut Rasulullah. Bukan memberikan ajaran semaunya, nggak boleh itu. Ya. Ini menurut Allah, ini menurut Rasulullah. Bagaimana pembagian waris menurut Islam? Ini menurut Allah, begini ketentuan dari Rasulullah. Begitu jawabannya. Gimana kondisinya? Ini anaknya 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana pembagian? Ini menurut Allah, ini menurut Rasul. Itu bukan dibuat sendiri. Aduh, kalau menurut saya sih bagi rata aja lah sudah. Nah, ini nih jadi persoalan nih ya. Mau-maunya sendiri. Oh, tapi yang ngomong ini kiai besar loh, namanya Kiai Syam dari RW 20 misalnya. Amin gitu Pak ya. Kok jadi deg-degan gitu? Ya nggak apa-apa tuh ya. Ya walaupun yang ngomong kiai, menteri agama sekalipun, kalau salah ya salah gitu. Mau gimana coba? Bertentangan dengan Quran. Quran bilang 2:1 misalnya, laki-laki perempuan, kita bilang bagi rata aja. Tapi kan sesuai kesepakatan. Nah, kesepakatan itu lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka masuklah kita ke syarat yang ketiga ya. Kalau seperti ini, apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah al-yaqin al-munafi lisyakin au irtiba ya. Syarat yang ketiga adalah yakin yang akan menghilangkan asyakin. Syak itu artinya keraguan atau irtiba, irtiab. Al-irtiab, maaf ya. Irtiab itu artinya keraguan. Apa yakin itu? Nah, ini banyak disebut dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang awal-awal itu ya. Siapa orang beriman atau orang bertakwa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari akhir mereka meyakininya, yakin terhadap hari akhir. Iman pada Allah dan pada hari akhir. Kenapa perlu pada hari akhir itu yakin? Apa sih maksudnya iman pada hari akhir itu? Ini supaya nggak ngantuk, saya tanya jawab aja ya. Saya yang nanya, bapak-bapak dan ibu yang jawab ya. Pak Sam, nah Pak Sam dulu ya. Ini Pak Yusuf nggak ada. Biasanya Pak Yusuf. Pak Sam aja deh sekarang. Pak Sam, apa maksudnya beriman pada hari akhir? Coba jawab.
Apa maksudnya hari akhir? Meyakini adanya hari akhir. Iyalah kan, wabil akhiratihum yuqinun. Apa maksudnya meyakini hari akhir itu ada? Bahwa ada kehidupan sesudah hari. ada kehidupan setelah kita meninggal. Maksudnya kayak reinkarnasi gitu? Oh, lain lagi ya. Kalau orang sebelah sono kan percayanya ada reinkarnasi kan? Habis meninggal nanti bisa lahir lagi. Jadi ya kalau perbuatannya baik bisa jadi presiden kali gitu ya. Jelek-jelek jadi komisaris misalnya. Kalau perbuatannya buruk bisa lahir jadi kecoa tuh. Itu orang sono ya. Karena di kita nggak begitu ya. Hidup kita cuma sekali, seumur hidup kita doang. Setelah meninggal ya sudah ya, nggak ada lahir lagi tuh nggak ada ya. Coba bantuin tuh siapa sebelahnya? Adanya yaumul hisab. Adanya hari perhitungan. Adanya hari perhitungan. Apa yang dihitung, Pak? Amal perbuatan kita. Baik. Nah, bagus ya. Jadi adanya hari perhitungan. Oke. Banyak orang yang menyebut hari akhir itu sebagai hari kiamat. Ada lagunya tuh dari Rhoma Irama. Iya. Kalau kita bayangkan hari kiamat itu adalah hari kehancuran, Bapak Ibu percaya nggak orang kafir sekalipun meyakini adanya hari kehancuran itu? Ketika alam semesta ini pada akhirnya akan runtuh dan hancur lagi sebagaimana awalnya dulu. Tapi bukan itu yang menjadi prinsip keimanan pada hari akhir, tetapi hari akhir itu pertama kehancuran semuanya, yang kedua apa? Kebangkitan lagi. Jadi setelah kehancuran semua, Allah memulai penciptaan lagi dan kemudian dibangkitkan lagi kita yang sudah meninggal semua. Yaumul ba'ats, hari berbangkit. Lalu kemudian yaumul mahsyar ya. Mahsyar itu dikumpulkan semua. Ada berapa miliar manusia dari awal zaman Nabi Adam dulu sampai hari akhir nanti triliun mungkin ya, dikumpulkan semua di sebuah lapangan. Lapangan ya. Kalau kita di sini lapangan. Sini lapangan di mana nih? Kayaknya udah nggak ada lapangan sini ya. Di sana kita dikumpulkan ya, dan kemudian setelah dikumpulkan lalu masuklah hari hisab ya, yaumul hisab tadi disebut itu. Hari di mana kita diberikan catatan amal kita, lalu kemudian diadili ya, diadili. Inilah yang ditolak orang-orang kafir ini. Ngapain pakai diadili segala katanya ya. Udahlah, hidup sekali aja di dunia, kalau sudah meninggal udah beres urusan. Enggak, nanti bangkit lagi dan diadili itu kita semua. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan itu kita yakini. Dan kemudian hari yaumul jaza, hari di mana diberi balasan. Ya, kalau balasannya kita tergolong orang yang selamat, kita dimasukkan ke surga. Kalau kita tergolong orang yang celaka, maka kita dimasukkan ke neraka. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa orang yang menerima catatan dari sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia akan inilah kitab yang aku nanti. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah, aku telah meyakini dari dulu akan bertemu dengan hari hisab seperti ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dimasukkan ke tempat yang nyaman di surga. Fi jannatin 'aliyah, di jannah surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, lebatnya daun-daun yang di sana, buah-buahan itu merunduk. Nggak perlu capek-capek nggak perlu pakai galah gitu ambilnya ya, semua merunduk ya untuk siap kita ambil. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah juga salah satu nama hari kiamat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, surah ke-69 ya. Coba dilihat lagi itu. Jadi orang yang mendustai hari akhir ini
disebut di surat Al-Haqqah ini. Kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Al-qari'ah juga nama lain dari hari kiamat ya. Telah mendustakan kaum 'Ad dan kaum Tsamud terhadap hari qari'ah itu, hari akhir itu ya. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Kaum Tsamud kami hukum, kami hancurkan mereka dengan satu hentakan yang mematikan. Suara yang mematikan. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum 'Ad ini dua kaum yang cukup tinggi kemajuan dan peradabannya ya. Di ayat lain Allah menyebut wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Tsamud itu mampu mengukir batu-batu itu menjadi kota dan arsitektur yang sangat hebat, sangat bagus ya. Membangun kota dari batu. Tapi mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah karena mereka mendustakan hari akhir. Bukan karena mereka tidak percaya adanya kehancuran hari akhir. Ya, makasih Pak. Tapi karena mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit, tidak meyakini adanya hisab, tidak meyakini bahwa amal dia akan diadili nanti, maka selama hidup di dunia mereka berbuat semau-maunya. Orang yang nggak meyakini adanya hari akhir, mereka suka-suka aja ya. Suami yang tidak meyakini adanya hari akhir, dia akan selingkuh. Yang penting nggak ketahuan Ustadz katanya. Tuh, ya. Dia pikir nanti Allah luput dari nggak bakalan ya. Ente bisa bohongin mertua, bisa bohongin istri, anak, tetangga, tapi ente nggak bakalan bisa bohongin Allah dan para malaikat yang mencatat semua. Mau lari kemana coba? Hah? Emang kalau selingkuhnya jauh di puncak itu nggak ketahuan gitu? Nggak ada malaikat yang nyatet gitu? Korupsi, orang yang korupsi asal nggak ketangkep KPK Ustaz, tenang aja, DPR-nya kita kasih bagian, ininya kita kasih semua, semuanya pokoknya dapat dah, aman, nggak bakalan. Terus ente udah bagi malaikat juga gitu? Ente bisa sogok malaikat itu? No, nggak bisa ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang yang mendapat catatan dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta hisabiyah. Mereka akan teriak, celaka saya, andai kata nggak usah pakai hisab-hisab begini katanya. Walam adri ma hisabiyah, nggak perlu saya tahu apa isi hisab saya itu, nggak perlulah gitu. Ya percuma ya, karena mereka tetap akan dihisab juga. Maka orang yang mampu menahan diri tidak melanggar ketentuan Allah itu orang yang meyakini bahwa dia akan meninggal dan akan dibangkitkan. Nggak perlu KPK, nggak perlu polisi, nggak perlu jaksa untuk dia takut melanggar itu, karena dia tahu Allah senantiasa. Inilah orang yang meyakini hari akhir. Syahadat itu syarat ketiganya adalah al-yakin. Bukan sekedar paham tapi yakin. Tahu nggak bedanya antara paham sama yakin? Kayaknya udah pernah saya jelasin ya, belum? Apa bedanya paham sama yakin coba? Atau jangan paham deh, percaya gitu. Apa bedanya percaya sama yakin? Yang sebelah sini nih belum nih jawab nih. Apa? Ya Bapak lah, coba. Apa bedanya percaya sama yakin? Sama atau beda tuh? Sama. Semuanya bilang sama atau bilang beda? Percaya sama yakin sama nggak Pak? Ayo jawab. Sama. Kalau sama nggak ditanya lagi. Ada yang bilang beda nggak? Beda Pak. Yang nggak sama percaya sama yakin. Apa bedanya Pak Sam? Pak Sam lagi dah. Nggak apa-apa lah. Ya. Apa bedanya Pak Sam? Yakin derajatnya lebih tinggi dari percaya. Seberapa tinggi dan bagaimana perbedaannya? Kalau hanya dia sendiri mempercayai kan sama juga percaya juga ya. Nih kalau misalnya saya bilang nih, ini peci ajaib nih. Kalau ditaruh duit 1.000 perak, dibuka lagi bisa jadi 100.000. Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa nggak percaya?
Hah? Bagaimana supaya percaya? Buktiin. Nah, bagus tuh. Kalau percaya butuh bukti. Oke, saya buktiin misalnya ya. Saya taruh duit 1.000, saya buka jadi 100.000. Percaya nggak? Percaya. Gampang bener percaya. Langsung percaya aja Pak Sam ya. Oke, bagaimana kalau yakin? Dalam kasus ini. Bingung? Gini deh. Yang paling gampang gini deh ya. Bapak Ibu pernah lihat sirkus nggak? Udah nggak ada kali sirkus ya sekarang ya. Sirkus itu ya. Kadang-kadang sirkus itu kan atraksinya macam-macam. Ada yang pakai tali itu ya. Lalu pakai sepeda di atas tali. Wah, pernah lihat nggak tuh? Sepeda di atas tali jalan dari ujung ke ujung begini ya. Wah, kita tepuk tangan. Lalu balik lagi. Sekarang boncengan. Jalan wah kita. Atau yang biasanya perempuan nih dijadiin sasaran, dilemparin pisau tuh. Jeder kena sininya. Jeder kena sininya lagi ya kan? Sininya lagi. Kadang di atas kepalanya. Wah, tapi kita tepuk tangan. Percaya nggak kalau orang ini hebat? Mampu naik sepeda di atas tali. Percaya nggak? Mampu ngelempar pisau dengan tepat. Percaya nggak? Nah, mau nggak Pak Sam jadi targetnya dilemparin pisau? Nah, nggak mau karena nggak yakin. Nah, itu bedanya ya. Kalau percaya kita lihat ada buktinya, kita terima. Yakin itu next level. Yakin itu ente mau dibonceng di sepeda itu mau nggak dibonceng? Yang lain aja dah. Yang mudaan kata Pak Sam. Langsung kalau gini urusan muda deh. Yang mudaan aja duluan Ustaz katanya. Nah, saya pernah lihat atraksinya Kopassus tuh ya. Kopassus tuh kan pasukan khusus ya. Dia sambil naik motor, yang temennya tuh pakai balon di kepalanya, di sininya balon berisi air. Dia sambil naik motor sambil lompat ditembak gitu. Jedar sini tuh pecah semua. Sambil lompat guling-guling dia tembak itu tepat ya. Wah, emang hebat. Mau nggak Pak Sam suruh megang balon? Ya nggak yakin kan, wah udah dah yang lain aja deh. Nah ya, nah itu perbedaan percaya sama yakin. Banyak orang percaya Quran ini baik, benar, konsepnya hebat. Mau nggak ngejalanin? Banyak alasan ya. Yakin itu akan menghilangkan keraguan-raguan. Dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-15, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih. Sungguh hanya yang disebut orang beriman itu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, wajahadu fillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan dia berjihad di jalan Allah ini dengan harta dan diri mereka. Mereka nggak ragu-ragu sedikit pun. Yakin. Keyakinan ini yang kemudian dituntut dalam syahadat, bukan sekadar percaya. Betapa sering khotib, ustadz di mimbar ini, di subuh seperti ini menyampaikan banyak hal yang kita dengar dan kita akui benar. Tapi mau nggak kita melakukannya? 1001 alasan muncul langsung. Ya enggak? Itu belum sampai level yakin. Syahadat ini menuntut, syarat diterimanya syahadat kita, Anda harus yakin, bukan sekedar percaya. Allah berjanji orang yang sedekah itu akan Allah ganti. Yakin nggak kita? Nggak yakin. Kalau kencel yang lewat, yang dipilih 110.000. Kira-kira yang keluar yang mana, Bu? Yang benar, Pak, 100. Ya, 100.000. Coba sih, nanti diperiksa tuh kencelengnya ya. Ada 100 ribuan nggak? Ya. Yang ada 10 ribuan lagi, 10 ribuan lagi kan? Kalau dipirit di kantongnya ada 115.000, 5.000 yang keluar. Kalau di kantongnya ada 116.000, 1.000 yang keluar kan? Betul nggak?
Kalau di kantongnya cuma 100.000, balik lagi nggak jadi dimasuk. Ya begitu ya. Ada kita yakin? Nggak ada kita, padahal Allah sudah janjikan. Kita ragu-ragu terus, ya nggak ada kita kemudian. Maka inilah persoalannya. Dalam surat Nuh tadi yang saya baca itu ya, surah ke-71. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa engkau ini tidak berharap kepada Allah dengan sepenuh-penuh harapan, dengan penuh ketakutan? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menjadikan kalian dengan penuh kecukupan dan kesempurnaan ini. Jadi Allah bertanya lewat ayat ini, kenapa kalian itu nggak yakin kepada Allah? Kalau Pak Sam ini berbisnis, diajak bisnis, Pak ini ayo kita bisnis, untungnya investasi misalnya 100 juta, untungnya setahun bisa 20% misalnya gitu ya. Wah langsung itu 120, wah mantap ini. Oke deh katanya, ini begini, saya investasi. Namanya investasi, apakah pasti untung? Jawabannya nggak mungkin, ada risikonya juga. Yang begitu aja kita masih yakin, mau ngeluarin duit. Tapi yang Allah panggil dalam Quran, kita banyak ragu-ragunya. Janji-janji Allah yang disebut itu kita nggak meyakininya, bahkan kita lebih yakin pada hal-hal yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Pernah nggak kita punya masalah yang sulit jalan keluarnya? Pernah nggak kita kemudian menggelar sajadah dan memohon pada Allah untuk enggak, kita cari-cari siapa yang bisa bantu saya ya? Ini mestinya wali kota bisa bantu nih, siapa ya yang bisa akses ke wali kota ya? Wah, yang begitu-begitu lebih kita yakini ketimbang kepada Allah. Kepada Allah tuh ntar kalau semua udah mentok nggak ada jalan, baru deh pada Allah. Ya apa enggak? Enggak ya, itu di masjid sono, di masjid sini mah enggak ada. Kalau kita sakit, siapa yang kita ingat duluan? Dokter, bohong nih, nyebut Allah, nyebut Allah di pengajian doang. Yang bener Pak ya. Kalau sakit Allah duluan apa dokter duluan yang diingat? Ya dokter lah Ustadz, kan sakit jadi harus berobat ke dokter. Iya, tetapi ingat Allah dulu ya. Kalau kita mengingat Allah dulu, Allah lah yang memberi kesembuhan, bukan dokter. Tanya dokter tuh, ente bayar dokter mahal-mahal, tanya sama dokternya, dok jamin nggak saya sembuh? Apa jawaban dokter kira-kira? Ada dokter yang berani jamin? Ya pasien-pasien sebelumnya sih dikasih obat ini sembuh Pak. Dokter jamin nggak? Nggak ada dokter yang berani. Padahal Allah sudah menegaskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau engkau sakit, dialah yang menyembuhkan. Bapak Ibu, inilah penyakit umat Islam saat ini. Belum sampai pada level yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apalagi ketika itu menuntut tindakan yang dalam pandangan kita merugikan kita. Kehilangan harta, kehilangan waktu, kehilangan ini itu segala macam, maka kita menjadi nggak yakin. Daripada buat naik haji mahal-mahal begitu, mendingan diputar buat bisnis aja Ustadz. Nah lihat itu ya, mulai nih nggak yakin pada janji Allah. Dan urusan yakin ini memang kadang-kadang kita harus merasakannya sendiri dulu, baru kita sampai pada level itu. Emang kadang-kadang Allah tuh tahu nih Pak Sam ini banyak jaringannya lah, banyak temennya lah, banyak yang pendukungnya lah. Kalau nyalon wali kota menang ini, misalnya ya. Nah, kadang oleh Allah kemudian ditutup semua jalan itu. Allah sengaja membuat Pak Sam itu mentok sehingga nggak ada lagi yang bisa bantu dia. Supaya Pak Sam tahu bahwa hanya Allah yang bisa bantu. Pada saat seperti itu Pak Sam nangis-nangis kepada Allah dan Allah turunkan bantuannya. Nah baru tuh, ya Allah ternyata benar Ustadz, ternyata benar. Ya emang benar, kata siapa nggak benar ya? Cuma kadang-kadang kita nggak yakin. Misalnya begini, tadi soal
infak sedekah misalnya tadi ya. Dalam surah At-Tolaq surah ke-65 itu Allah menyebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, agar berinfak orang yang memiliki kelebihan itu dengan sesuai dengan kelebihan yang dia punya. Wajar dong kalau punya kelebihan, infaklah sesuai dengan kelebihan yang dia punya. Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendak dia tetap berinfak dari apa yang Allah sudah berikan buat dia. Nah, ini yang sulit nih. Ya. Kalau orang kaya infak mah gampang. Orang miskin infak. Nah. Tuh ya. Baru gajian infak enteng. Tanggal tua infak. Istri juga ngomel itu. Nah. Padahal Allah perintahkan begitu. Wa man qudira 'alaihi rizq. Ya, kalau diinfakin kan enggak cukup sampai akhir bulan, Ustaz. Ya kalau emang nggak cukup, kenapa nggak ente kasih saja sesuai yang Allah perintahkan? Nanti Allah yang mencukupkan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah cukupi dia. Allah cukupi dia. Kalau saya yang janji, Pak San yang janji, boleh jadi benar, boleh jadi salah, ya. Allah yang janji, kita masih nggak yakin juga. Coba. Syarat ketiga dari diterimanya syahadat kita adalah harus sampai pada level yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhir mereka ya, nggak ada keraguan sedikit pun. Syarat yang keempat, masih keburu nih mudah-mudahan. Syarat yang keempat adalah al-qabul al-munafi liriddi. Al-qabul, apa artinya qabul? Apa artinya qabul, Pak? Apa artinya qabul? Hah? Diterima. Nah, kalau doa gimana? Mudah-mudahan doa saya dikabul gitu. Maksudnya apa? Hah? Itu diijabah. Kadang-kadang kita ketukar-tukar nih antara qabul sama ijabah. Ijab itu diserahkan, qabul itu diterima. Masih ingat kan Pak Sam? Ijab qabul? Kalau ijab qabul ingat Pak Sam. Ijab itu diserahkan, qabul itu diterima. Ketika nikah itu ada ijab qabul. Apa yang diserah terimakan? Bukan istri, Pak, yang diserah terimakan, tanggung jawabnya yang diserah terimakan. Tadinya bapaknya, walinya, sekarang calon suaminya ini yang diserahkan tanggung jawab. Penyerahan tanggung jawab inilah yang disebut dengan ijab qabul, ya. Nah, syarat syahadat yang keempat adalah al-qabul, menerima, al-munafil liriddi, yang akan menolak. Ar-riddi itu ya penolakan. Murtad itu dari kata ini, riddah, ya, murtad, ya, ar-riddi, ya, jadi ditolak, tidak diterima. Apa maksudnya al-qabul, menerima? Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat ke-36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang laki-laki beriman dan tidak juga bagi perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasulahu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu keputusan dalam satu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, lalu dia berpikir ada pilihan lain dalam urusannya itu. Nggak pantas, nggak boleh bagi seorang yang mengaku beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan pada satu urusan, lalu dia pikir dia masih bisa mencari alternatif lain. Inilah qabul, menerima. Saya ingin ngambil contoh ya, sebuah kisah aja lah biar Pak Sam nih gampang paham ya. Di zaman Rasul dulu, saya persingkat aja sih. Di zaman Rasul dulu ada seorang pemuda bernama Zahid. Ya, Zahid ini ahlus sufah. Jadi di zaman Nabi itu di emperan masjid itu ada orang-orang yang kurang mampu, yang dari jauh-jauh nggak punya saudara, nggak apa, tinggalnya di emperan masjid. Itu disebut ahlus sufah. Mereka selalu tinggal di situ untuk ikut kajian-kajian Nabi. Setiap kali ada kajian mereka paling depan gitu ya, paling ikut duluan.
sering para sahabat disuruh memberi infak dan sedekah pada ahlus suffah itu karena mereka kekurangan. Di samping mereka juga bekerja. Nah, kemudian Rasul lihat nih ada anak muda yang sudah cukup umur, namanya Zahid, udah sekitar 30-an tahun mungkin. Zahid, panggil sini. Ente belum nikah ya? Belum ya Rasulullah. Kenapa belum nikah? Ya gimana? Saya wajah pas-pasan. Kalau kayak pasan kan laku keras. Saya pas-pasan begini wajahnya ya Rasulullah. Dan juga saya bukan orang kaya, saya nggak punya harta. Manalah perempuan yang mau sama saya? Oh gitu. Kalau gitu, kalau saya cariin mau nggak? Ya mau ya Rasulullah. Kalau dicariin mah saya mau katanya. Baik. Kalau gitu, coba panggil Ali. Ali juru tulis Nabi. Nabi nyuruh Ali bikin surat. Ditujukan kepada Pak Said. Pak Said ini bangsawan yang hartanya banyak di tengah kota. Pak Said ini punya putri namanya Zulfa. Nih, kamu pergi ke Pak Said sana, bawa surat ini dari saya katanya. Maka datanglah Zahid ini ke Pak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Zahid? Kenal ini Pak Said karena sering ke Masjid Al-Hikmah juga. Ya. Terus kemudian ada apa nih tumben? Ini ada surat dari Rasulullah. Surat dari Rasulullah. Alhamdulillah, senang banget nih Pak Said dapat surat dari Rasulullah. Ada apa nih ya? Langsung berbunga-bunga. Lalu dibaca suratnya, ternyata Rasulullah melamarkan putrinya Zulfah itu untuk Zahid. Tiba-tiba mukanya Pak Said berubah. Aduh, gimana ya? Saya sih bukannya nggak mau, cuma bagaimana anak saya deh. Kalau anak saya mau, oke lah. Kalau nggak mau, saya nggak bisa maksa nih. Katanya. Ya sudah, tunggu panggil Zulfah, sini Zulfah, dipanggilin. Ada apa ya gitu? Nih ada pemuda yang mau melamar kamu. Tiba-tiba Zulfahnya nangis. Ayo nih, pukul-pukul. Banyak yang ngelamar yang lebih ganteng, yang kayak Pak Sam katanya. Nggak ada Pak Yusuf sih, nggak ada Pak Yusuf nih seru nih ya. Kan Nabi Yusuf kan paling ganteng ya. Banyak yang lebih selebriti, lebih followernya lebih banyak gitu kalau bahasa sekarang. Masa yang begini? Bapaknya bilang, tuh kan, saya bilang apa? Zahid, bukan saya nggak mau, anak saya nih begini modelnya. Jadi tolong sampaikan sama Rasulullah permohonan maaf saya ya. Tiba-tiba Rasulullah, kenapa ya bawa Rasulullah katanya? Ini Zahid nih bawa surat dari Rasulullah melamar kamu. Rasulullah yang ngelamarin kamu buat Zahid. Saya kenapa nggak bilang dari tadi ini Rasulullah yang minta? Kalau Rasul yang minta, saya bersedia. Nikahkan saya segera ya ayah. Lalu dikutiplah ayat ini. Ya. Bahwa sesungguhnya makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Gak boleh ada pilihan lain kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan. Jadi kamu terima? Iya terima, segera nikahin saya ya. Lihat, yang tadinya nggak terima langsung jadi. Oke deh kalau gitu, ya udah. Ini kamu siap-siap ya, besok kita akad nikah dan walimah. Kita undang teman-teman bisnis supaya datang. Baiklah, kemudian Zahidnya pulang. Sampai di masjid, begitu azan zuhur, Rasulullah lihat lagi. Zahid panggil, kadieu heula. Orang Sunda Zahid. Nih, bagaimana tadi? Lancar ya Rasulullah. Diterima ya Rasulullah. Terus kok mukanya kusut gitu? Gini ya Rasulullah. Bapaknya minta segera walimah besok. Terus saya nggak punya duit buat walimah. Oh gitu. Coba panggil itu Utsman, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kayak ini. Bantuin nih Zahid nih, dia mau walimah besok. Oh ya, siap. Rasulullah yang nyuruh, mereka langsung keluarin harta buat. Sekarang beli deh keperluan buat besok. Ketika Zahid besoknya ke pasar pagi ya, ke pasarnya pasar Reni pula ya. Beli untuk walimah. Tiba-tiba dia dengar panggilan dari masjid dan orang berbondong-bondong semua ke masjid. Ada apa katanya. Rasul memanggil kita untuk jihad fi sabilillah. Ini ada musuh menyerang dan kita disuruh bersiap untuk ikut berjihad. Langsung Zahid itu kaget. Wah. Kalau gitu dia datang ke masjid dan dia sumbangkan semua
yang tadi dia buat walimah itu untuk keperluan jihad, dan dia bilang saya ikut berangkat. Siangnya Zahid berangkat ya, keesokan harinya yang harusnya dia walimah, dia ikut jihad fi sabilillah, dan dia terbunuh dalam perang tersebut. Didengar ini oleh Zulfa ya. Lalu Rasulullah menyebut di masjid, Zahid telah bersama bidadari yang lebih cantik dari Zulfa. Nangislah Zulfa dia. Saya paham sekarang kenapa Rasulullah memilihkan dia buat saya. Lalu berdoa, ya Allah, andai saja dia tidak bisa menjadi jodoh saya di dunia, jadikanlah dia jodoh saya di akhirat. Itu qabul itu, coba lihat ya. Aduh, zaman sekarang bagaimana kira-kira Pak Sam? Susah bener Ustaz. Aduh, susah bener. Kita ini kalau ngaji aja kalau nggak sesuai sama kebiasaan kita tolak. Hanya gara-gara biasanya nggak begitu. Padahal udah dijelaskan hukumnya menurut Quran, menurut Sunnah Rasulullah, nggak terima juga. Ada di masjid sebelah sono. Gara-gara saya nyinggung masalah rokok terus, besok dia nggak mau ngaji lagi. Ustaz menyinggung saya melulu. Lah, siapa yang nyinggung ente? Semua yang rokok juga saya singgung, saya bilang. Emang rokok haram, saya bilang begitu. Apa? Ngerusak aja itu. Besok nggak ngaji lagi. Itulah ya. Emang itu pikir rokok itu ada gizinya? Coba sini sebutin di depan saya. Kalau ada gizinya satu aja, saya sebut makruh itu, nggak jadi haram. Nggak ada gizinya sama sekali. Nggak ada vitaminnya, nggak ada apa-apa sama sekali. Isinya racun doang. Ketika saya kasih tahu itu haram, nggak boleh. Ayatnya surah Al-A'raf ayat berapa? 157 itu kan. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang merusak. Tuh, ya. Tapi nggak terima. Jadi akhirnya ayat Quran ini kita pilih-pilih, mana yang sesuai sama kita mau, mana yang nggak sesuai kita tolak. Bagi ibu-ibu, bagi mukminah, ya orang-orang perempuan yang beriman, ada dari 6.236 ayat Quran ini ada satu ayat yang paling berat untuk diterima. Dan itu favoritnya Pak Syam. Kan repot nih kalau begini ya. Buya Hamka pernah berdebat dengan Bung Karno masalah ayat ini, ta'addud atau poligami ini. Buya Hamka membela bahwa itu ketetapan Allah dan itu harus diterima, dan itu memang baik ya bagi siapa yang mampu. Kalau yang nggak mampu satu aja gitu. Tapi Bung Karno menolak. Pada ujungnya apa? Buya Hamka nggak pernah nikah lagi, Bung Karno justru yang ini terjadi ya, ini terjadi. Coba lihat ya. Ya kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup, jangan nggak terima. Pak Sam udah naik haji belum? Udah. Sebelahnya udah naik haji belum? Ngapa belum? Hah? Belum mampu Ustaz. Nah kalau belum mampu nggak apa. Nanti mau nggak? Kalau tiba-tiba mampu mau nggak berangkat? Mau lah. Nah, itu namanya belum mampu ya. Saya nggak nanya lagi soal itu ke sebelahnya Pak. Jadi jangan ditolak, belum mampu bilang belum mampu. Jangan ditolak, ya. Jangan kemudian kita satu ayat saja ditolak, jatuhlah hukum surah An-Nisa ayat 150, 151. Orang kafir itu disebut, bahkan disebut kafiruna haqqa. Orang kafir sejati adalah yu'minuna bi ba'din, nu'minuna bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Kami beriman pada sebagian, kami tolak sebagian. Itulah ulaika humul kafiruna haqqa. Itu orang kafir sejati. Satu ayat saja nggak boleh ditolak, setengah ayat saja nggak boleh, seperempat ayat juga nggak boleh ditolak. Qabul, diterima semua. Tidak ada satupun yang tidak diterima. Kalau kita belum sanggup, bilang belum sanggup, jangan nggak diterima. Baik, ada pertanyaan? Udah 5:30. Silakan. Kujit. Hah? Ya, silakan Pak. Bagi orang yang belum masuk surga, itu di surga masih ada sampah nggak? Masih ada apa? Sampah. Kita pipis, kita pup. Gitu. Ada. Belum menyebutkan, nggak ada. Yang begitu-begitu nggak ada. Jangankan sampah, kita tidak buang air, tidak. Kok bisa? Ya bisa, ya. Beda di sana ya. Makanannya juga nggak menimbulkan itu semuanya. Tidak ada sama sekali.
Jangankan yang menjijikkan begitu, perasaan dengki, marah, benci pun nggak ada di sana. Cemburu nggak ada. Ibu-ibu nggak bakalan cemburu kalau Pak Sam ini dikelilingin bidadari, nggak bakal cemburu. Kalau di dunia mungkin cemburu, kalau di sana udah nggak ada lagi cemburu, ya. Nggak ada, Pak. Sama itu ada keterangan, ada hadisnya menyebut begitu, ya. Jelas? Ada lagi? Oke, ada lagi yang lain pertanyaannya? Silakan, Ibu mungkin. Cukup jelas? Ya, jadi kita udah dapat 4 syarat syahadat. Pertama, ilmu, menolak kebodohan. Kedua, ikhlas, murni, yang menolak campuran-campuran. Ketiga, yakin, yang akan menolak keraguan-raguan. Dan keempat adalah qabul, penerimaan, yang akan menolak segala bentuk penolakan, ya, segala bentuk ketidakterimaan walaupun sedikit juga. Ini akan menjadi syarat. Masih ada lagi, masih ada 4 lagi, ya. Insyaallah kita cicil dalam kajian berikutnya. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menambahkan pada kita keimanan dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.